Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya membuat aplikasi ini ialah karena dulu saya mempunyai seorang teman yang dia tidak bisa memanajemen uangnya sehingga dia merasa kehilangan uang. Nah, itulah menurut saya kenapa aplikasi ini dibuat sehingga kami mempunyai ide untuk membuat aplikasi Money Saver ini. Yang pertama itu nama-nama kelompok kami, itu saya, Doni Asiranto sebagai ketuanya, ada Egi Irama Diputra, Firly Bagja Pangestu, dan Yoga Pramayuda. Selanjutnya, apa sih aplikasi kami tersebut? Aplikasi kami bernama Money Saver. Money Saver adalah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk memonitoring atau memanajemen dana, pengeluaran, dan pemasukan. Sebagai mahasiswa mungkin banyak pengeluaran yang tidak terduga, sehingga kita perlu mengingat agar pengeluaran kita dapat termanajemen lebih baik, sehingga kita dapat memanajemen pengeluaran kita dengan aplikasi ini. Selanjutnya itu tujuan dari aplikasi kami. Yang pertama ialah memonitoring atau memanajemen pengeluaran dan pemasukan. Nanti di sini akan ada tercatat pengeluaran dan pemasukannya. Apabila user memasukkan sesuatu, dia akan tercatat di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya itu merangkum pengguna uang pada bulan dan minggu tertentu. Pada setiap bulan atau setiap minggu nanti di aplikasi ini akan ada notif untuk merangkum keuangan atau menjumlahkan total dari pemakaian keuangan pada minggu atau bulan-bulan tertentu. Yang ketiga itu mencatat histori pengeluaran dan pemasukan. Apabila kita lupa telah mengeluarkan suatu uang atau memasukkan suatu uang, kita hanya perlu melihat histori di aplikasi ini. Selanjutnya itu alarm atau notifikasi pengingat untuk penggunaan uang. Setiap kali kita menggunakan uang yang berlebihan, aplikasi ini akan mengingatkan kita untuk tidak mengeluarkan uang berlebihan sehingga ada batasnya gitu. Saat itu sasaran pemasaran aplikasinya itu sasaran aplikasi ini kepada orang-orang yang tidak bisa atau kurang dalam manajemen uang, ya seperti mahasiswa, ibu-ibu atau orang-orang yang merasa kehabisan uang dengan cepat, tapi itu bukan cepat habis uang, namun karena manajemennya yang kurang. Selanjutnya itu UI atau User Interface kami, UI Money Saver, yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pramayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dan juga data view dari aplikasi yang kami buat, yaitu Money Saver. Langsung saja dari tampilan. Di sini saat pertama kali masuk, pengguna akan dihadapkan dengan data-data atau histori yang sudah pernah ia masukkan sebelumnya. Jadi ini kami membuat aplikasi ini se-user friendly mungkin ya. Jadi ketika masuk langsung ditampilkan data-data keuangannya seperti pendapatan, pengeluaran, dan balance itu sisanya ya. Nah, dan di sini juga terdapat tombol untuk menambah data barunya ya, seperti pendapatan atau pengeluaran ya. Kemudian di kiri atas terdapat menu. Menunya itu ada berupa chart, pengaturan, start, dan juga info ya. Nah, di sini kami berusaha membuat aplikasinya itu se-user friendly mungkin. Jadi ketika masuk langsung dapat tampilan berupa data, kemudian untuk menambah datanya juga simple ya. Ada di pojok kanan bawah. Dan untuk warnanya sendiri kami menggunakan warna orange ya, dan codingannya tuh ada di sini. Iya, di sini warnanya. Untuk backgroundnya warna putih, dan untuk checkboxnya atau check fieldnya nanti akan warna merah gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas data view-nya. Kita ke codingannya data view ya. Di sini untuk data view sebenarnya codingannya
di copy paste dari Sencha, kemudian diedit sesuai dengan kebutuhan. Seperti letaknya itu ya, di sini letaknya sesuai dengan project kami, yaitu msaver, view, home, dan basic data view. Kemudian di requires-nya kami menambahkan store itu personel, karena kami di sini belum menggunakan database ya. Jadi kami masih menginputkannya pada store. Kemudian view modelnya, store-nya itu personel. Kemudian untuk menampilkannya, kami menampilkan pada item TPL. Item TPL ini berfungsi untuk menampilkan data sesuai dengan parameter. Misalkan di sini kita memasukkan, kita mengambil data gambar, ya ini gambar dari personel.js, dan juga di sini ada tipe, kemudian ada nilai gitu. Nah, untuk mengkaitkannya menggunakan bin store dengan store ID-nya itu personel ini. Nah, data itu dari mana tadi? Itu dari personel.js gitu ya. Kita ambil datanya dari field ini, gambar, tipe, nilai, dan detail. Di sini untuk gambar itu letaknya itu kita letak di resource ya, berupa gambar ini dia, resource. Nah, di sini ada 3 gambar. Untuk icon-iconnya bisa dilihat di sini, ada 3 icon kecil ya. Nah, kemudian untuk tipe-tipenya ada 3, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan balance. Ya, sama ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada untuk detailnya. Detailnya maksudnya apa? Jadi ketika kita mengklik misalnya salah satu pendapatan ini, di sini ada detailnya pendapatan berupa gaji dan jajan, ya. Misalnya pengeluaran. Nah, data-data tersebut juga diambil dari store, yaitu store personel.js. Nah, di sini ada datanya. Gaji 400.000 maksud saya, kemudian makanan, kosan gitu ya. Kemudian ada detailnya sisa uang Anda sekarang. Nah, tampilan yang untuk menampilkan data detail tadi juga menggunakan TPL ya. Jadi ketika kita mengklik, di sini akan tampil sesuai dengan kode HTML-nya. Oke. Kemudian untuk menampilkannya, nah di sini pada main-nya ya, menampilkannya dengan menggunakan Xtype, yaitu BSC data view. Nah, jadi untuk menampilkannya yang di sini nih, kami menggunakan Xtype, kami menampilkannya pada main.js ya. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai tampilan dan basic, maksud saya data view kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan toggle menu pada aplikasi Monesaver buatan kami. Nah, menu pada aplikasi Monesaver buatan kami terdapat pada bagian kiri, dan di dalamnya terdapat komponen chart, pengaturan, start, dan info. Nah, dalam pembuatan komponen menu sendiri kami menggunakan kitchen sink modern pada bagian komponen dan menu. Nah, karena kami meletakkan menu pada bagian kiri, maka hal yang pertama disalin adalah installation function, viewport, set menu, dan bagian kiri, ini live. Setelah di copy, maka salin ke text editor, installation function, get menu config, live. Kemudian, karena kita menggunakan kiri, maka yang disalin kedua ialah the destroy function dan remove menu bagian-bagian kiri juga. Dan untuk komponen sendiri menggunakan get menu config, function, site, dan item. Nah, karena item di sini adalah setting, yang item dan button, maka saat di text editor dirubah menjadi chart, kemudian pengaturan, start, dan info setelah kami rubah. Maka setelah dirubah, maka tampilan akan menjadi pada bagian
yang bisa dilihat, yakni chart, pengaturan, start, dan info. Nah, agar komponen ini dapat terhubung ke halaman lain, kami juga menggunakan kitchen sink komponen overlay. Overlay ini berfungsi agar saat bagian menu ini tekan misalnya info, maka akan menampilkan overlay Money Saver info. Nah, cara penambahan sendiri ialah kami menggunakan overlay yang disalin di sini, text overlay header function if this overlay. Pertama disalin, copy, dan dipaste pada text editor. If x header function get component overlay chart, maka akan menampilkan ke halaman chart. Saat yang di pengaturan, if export get component overlay setting, maka akan menampilkan halaman setting. Dan begitu juga lainnya button dan info. Bisa dilihat menu info, maka akan menampilkan overlay info. Mungkin itu saja penjelasan pembuatan menu dan overlay pada aplikasi Money Saver kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian yaitu di side menu yang sini, yaitu ada beberapa item di sini. Item di sini yaitu memanggil, nanti kami di dalam codingannya yaitu memanggil overlay. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di Sencha ini, ketika kita menekan chart ini, nanti menu tampilan yang awal tadi sebenarnya itu tidak tertutup, tapi ditimpa oleh kartu yang berikutnya, yaitu kartu kita itu di sini overlay. Di dalam overlay itu saya masukkan chart. Kami masukkan chart. Oh ya, di chart tadi fungsinya, rencana kami akan memasukkan variabel-variabel pengeluaran ke dalam chart ini. Nanti akan nampak jelas pengguna aplikasi ini itu pengeluarannya lebih besar atau condong kemana. Di sini pengeluarannya kami kelompokkan ke dalam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dengan tersier. Nanti ketika user nginputin kebutuhan primer, contohnya pangan, nanti di sini misalnya yang warna hijau ini pangan, nanti pangannya bakal menambah gitu. Seperti itu untuk fungsi chartnya. Rencana kedepannya, karena ini belum bermain dengan data. Yang kedua itu ada pengaturan. Di pengaturan sini rencana kami yaitu kami akan membatasi ini untuk pembatas bagi user. Misalnya dia pengen batasi pengeluaran pangannya. Misalnya pengeluaran pangannya dia pengen batasi 20% atau 30%. Jadi nanti dia input ke dalam ini. Nanti rencananya inputannya itu dimasukkan ke dalam variabel dan dibandingkan dengan variabel yang pengeluaran tadi. Jadi ketika variabel pengeluaran tadi udah hampir mencapai batas ini, nanti rencananya kami juga ingin membagi notifikasi ke user kalau dia sudah mencapai batas, udah hampir mencapai batas pangannya. Seperti itu. Dan di sini kami juga menambahkan alarm untuk user. Kalau bisa menambahkan notifikasi, kami akan menambahkan notifikasi di sini untuk setiap jam 8 aplikasi kami bakal mengingatkan user kalau dia harus mencatat pengeluarannya pada hari itu. Setelah itu di sini kami nambahkan star. Sebenarnya star ini tadi kami pengen menambahkan kalender, tapi karena kami belum bisa, jadi itu mungkin akan fitur-fitur baru ke depannya. Itu akan masuk ke dalam fitur-fitur baru ke depannya. Setelah itu info, ini cuman message biasa pembuat aplikasinya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, di dalam codingan ini kita cari set panel kita. Set menus kita tadi. Oh, ini dia. Nah, di sini set menus kita tadi kita tambahkan, yaitu ini adalah overlay yang kami copy paste dari kitchen sink.
Kita cari komponen overlay. Kita copy di bagian yang fungsi overlaynya. Maaf, ini di depan muka saya ada kamera, jadi saya nggak nampak codingannya. Nah, ini kita copy paste ini, datu baru masuk, kita ke sini, kita copy paste sini. Ini entah benar atau tidak cara pemanggilannya, tapi kami nggak memanggil pie chartnya. Sorry, kamera saya tumbang. Kita panggil pie chartnya dengan Xtype sini. Ya tentu saja requires-nya di sini. Dan ini adalah pie chartnya. Pie chartnya sama dengan overlay tadi. Kita juga langsung saja nge copy paste dari sini pie chart. Kita copy paste view-nya untuk sebagai tampilannya. Dan kan pie chart ini nih bergerak. Bentar, pie chart ini bergerak seperti ini kan. Karena dia bergerak seperti ini, itu pasti ada controllernya. Jadi kami juga menambahkan controllernya, itu pie chart di sini. Pie chart di sini. Kami tambahkan controllernya dan kita copy paste juga yang tadi. Kitchen sink-nya. Controller. Nah, seperti ini. Kita copy paste di sini. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan semuanya, kayak misalnya di sini controller pie chart. Dan di controllernya seperti ini controllernya. Setelah controllernya sudah kita buat, kan pie chart kita ini memiliki data, walaupun datanya masih data bunny, tapi kan dia juga membutuhkan data, makanya kita tambahkan di dalam personel, di dalam store. Di dalam store kita tambahkan yang di dalam kitchen sink tadi. Ini dia. Nah, ini di store sini kita copy paste juga. Masuk ke dalam sini. Kita copy pastein. Kita juga harus buat aliasnya sama store ID-nya, karena nanti itu bakal guna untuk dipanggil di dalam pie sini. Kayak mana dia? Di mana dia dipanggil? Oh, di sini. Di sini dia dipanggil store-nya. Setelah dipanggil, maka jadilah tampilannya seperti ini. Untuk pengaturan di sini kami juga membuat file pengaturan di dalam form, setting form. Di dalam setting form ini sama seperti chart tadi. Kami juga nge-copy paste form. Oke, form. Kami juga nge-copy paste form panel ini. Tapi ada beberapa yang nggak kami gunain, kami hapus. Karena di sini form ini tidak memerlukan data atau controller, maka tinggal cuman form ini aja yang diapain. Atau sesuaikan ininya untuk nanti kita panggil di main. Sama ya seperti itu, kita sesuaikan apa aja yang kita butuhkan untuk program kami. Setelah kami sesuaikan, karena kami pengen tadi inputan dari user tuh berapa persen dia pengen mengeluarkan di bagian yang pengeluaran dia sebagai batas nanti, berapa persen dia pengen untuk uangnya itu dihambur-hamburkan. Sekarang kita masuk ke kalender. Tadi rencana pengen nambahin kalender, tapi nggak bisa, jadinya kami kasih komen dulu sementara karena tidak bisa. Setelah itu masuk ke info kami nggak pakai overlay, langsung aja message ke tampilan awal.
seperti ini. Oke, segitu saja dibagi. Maaf laptop saya. Di peran saya di penjelasan ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Asiranto. Dan di kali ini saya akan menjelaskan tentang button untuk memasukkan data pengeluaran dan juga pendapatan. Button itu yaitu berada pada kanan bawah home yang melambangkan pensil. Apabila kita tekan, dia akan menampilkan pop-up 3 menu. Di sini ada menu pendapatan, menu pengeluaran, dan juga menu cancel. Pada menu pendapatan, apabila kita tekan, dia akan menampilkan from untuk memasukkan data. Di sini ada keterangan, jumlah uang, dan jenis pemasukannya. Keterangannya di sini saya tulis mendapatkan gaji. Yang kedua yaitu jumlah uangnya, jumlah pendapatan kita. Di sini saya tulis 200.000. Dan ketiga yaitu jenis pemasukan kita bisa pilih gaji atau uang jajan. Nanti ke depannya mungkin akan ditambahkan lagi selain dua itu pendapatan-pendapatan lainnya. Di sini terdapat dua button, yaitu button submit dan juga button cancel. Apabila button submit ditekan, dia akan menambahkan data ke dalam database. Apabila button cancel ditekan, dia akan menutupkan form tersebut dan juga meng-cancel pemasukan datanya. Yang kedua yaitu ada button pengeluaran. Apabila kita tekan, dia juga akan menampilkan from, yaitu pemasukan datanya berupa pengeluaran. Di sini ada 3 menu, yaitu catatan, jumlah uang, dan juga jenis pengeluarannya. Pada catatan ini yaitu keterangan kita. Di sini saya buat transportasi, dan pada kedua itu jumlah uangnya. Di sini saya buat 10.000, itu untuk uang transportasi. Yang ketiga yaitu jenis pengeluarannya, kita bisa pilih ada makanan, ada kosan, dan juga ada transportasi. Dan ke depan nantinya mungkin akan ditambah lebih dari itu seperti uang baju, uang kuliah. Di sini juga terdapat dua button, yaitu button submit dan juga button cancel. Button submit sama seperti tadi, itu apabila kita tekan dia akan menambahkan data ke dalam database. Button cancel itu menutup atau meng-cancel penambahan data tersebut. Yang ketiga yaitu ada menu cancel. Apabila kita tekan, dia akan mengeluarkan 3 menu pop-up tadi. Dan untuk codingannya, di sini pada main.js dia akan memanggil Xtab button, itu tampilan button seperti tadi yang di kanan bawah. Apabila button tersebut ditekan, dia akan melakukan aksi berupa pemanggilan yang namanya menu plus. Menu plus ini aksi yang di dalam main controller.js. Apabila menu plus tersebut ditekan, dia akan menampilkan 3 menu. Yang pertama yaitu pendapatan. Pada pendapatan ini dia memanggil Xtype catatan. Xtype catatan ini berada pada file catatan.js. Catatan.js ini berupa from untuk memasukkan data pendapatan tadi. Selanjutnya itu pada menu keduanya, itu pengeluaran. Dia akan memanggil Xtype pengeluaran. Xtype pengeluaran ini berada pada file pengeluaran.js. Pengeluaran.js ini berupa from untuk memasukkan data pengeluaran. Yang ketiga itu ada menu cancel, yaitu berupa button. Apabila button tersebut kita tekan, dia akan meng-hide atau menyembunyikan. Demikianlah presentasi UI dari rekan-rekan saya dan saya. Selanjutnya itu kendala dan update mendatang pada aplikasi kami. Kendala-kendala yang dibuat dalam pembuatan aplikasi ini ialah pertama, codingan yang tidak bersih. Jadi saat pembuatan aplikasi ini kami berganti-gantian dalam mengodingnya sehingga codingan itu kurang rapi, jadi agak susah dalam membuatnya. Yang kedua itu penentuan dan pemanggilan fungsi agak sulit karena dalam pemanggilan karena codingan tidak bersih, jadi pemanggilan atau penentuannya
agak susah karena mungkin ada ID yang bentrok, X-type yang bentrok, jadi agak susah gitu. Yang ketiga ialah susahnya komunikasi antara anggota kelompok. Dikarenakan kondisi sekarang itu karena belajar online, jadi agak susah berkomunikasinya sehingga tidak langsung berkomunikasi gitu, ketemuan langsung, jadi agak susah gitu. Beberapa fitur yang tidak bisa ditambah. Contohnya itu kami ingin menambahkan kalender, jadi tidak bisa karena ada beberapa file yang saat di run dia terjadi error, jadi kami tidak bisa menambahkannya sekarang. Selanjutnya itu update-update mendatang pada aplikasi kami. Itu penambahan kalender, karena tadi kalender tidak bisa, jadi update mendatang mungkin ada tutorial tentang penambahan kalender, jadi mungkin kami akan menambahkan kalender. Apa gunakan kalender di sini? Kalender itu berguna untuk nanti mengakumulasikan atau menjumlahkan seluruh pengeluaran atau pemasukan dalam bulan-bulan atau minggu-minggu tertentu. Yang kedua yaitu memperbagus lagi tampilannya, karena tampilan kami terlihat lebih monoton gitu-gitu aja. Jadi akan lebih dibaguskan lagi ke depannya. Yang ketiga itu mengolahkan data pada Dana. Karena sekarang kami belum belajar database, jadi pengolahan data itu belum ada di sini, hanya user interface saja, hanya itu saja. Yang keempat itulah menambah fitur alarm atau notifikasi. Selanjutnya ke depan kami akan menambahkan notifikasi untuk pengingat user agar tidak menggunakan uang secara berlebihan. Nanti notifikasi ini bisa disetting berapa banyak uang yang dibatasi untuk penggunaan uang tersebut. Yang kelima ialah memperbaiki beberapa bug, karena di aplikasi kami ada beberapa bug, jadi mungkin akan diperbaiki. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga aplikasi kami bisa rilis di Play Store dan juga mendapat nilai yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.